vokal grup Immanuel. Pengiring pujian Bapak Eriko Felix dan Saudara Kevin Darmawan. Operator LCD Bapak Sugi Jauhari. Lektor 1 Ibu Rebeka Angka. Cantor Bapak Mben. Lektor 2 Penatua Ridwan T. Purnama. Kami selaku majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Demikianlah warta lisan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian anak sekolah minggu.
Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Marilah kita bersama terus mengusahakan hidup pertobatan yang sungguh, sebagaimana keteladanan Kristus yang mengajak kita untuk menyatakan kesaksian iman melalui sikap kasih dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa di dalam karya-Mu kami dapat melihat hikmat Allah yang menyelamatkan dunia, hikmat manusia yang tidak dapat disamakan dengan hikmat Allah. Sebab hikmat manusia akan tamat, sementara hikmat Allah membawa selamat. Kami memohon doa kami di dalam karya Kristus yang menjadikan hikmat-Mu nyata, ya Tuhan. Amin. Mari dengan berdiri kita nyanyikan PKJ 13. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Salam bagi saudara juga. Yohanes 4 ayat 13b sampai 14 menjadi nats pembuka dalam kebaktian kita. Kata Yesus, tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya.
Yesusku dengan Hai Maria yang benar, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang lebih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Lindungilah hamba-Mu terhadap keangkuhan, maka hidupku suci bebas dari pelanggaran besar. Tenang atas ucapan mulutku dan akan renungan hatiku di hadapan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini tak pernah sempurna melakukan kehendak-Mu. Hari-hari dalam hidup kami seharusnya kami jalani dengan penuh syukur kepadamu. Namun kami sering menjalaninya dengan begitu saja, bahkan sering tanpa mengingat-Mu sebagai empunya hari dan hidup kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Kristus. Perbaharuilah diri kami dalam kuasa Roh-Mu. Kami nyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tekad tobat kita didasarkan pada Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang Maha Kasih, yang hidup Allah, Allah berkasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh resahku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Saudara, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Kami menyadari keterbatasan kami selaku manusia yang memungkinkan kami tidak mampu untuk menghayati, merenungkan firman yang akan kami baca. Dalam keterbatasan itu, pembacaan kami terbatas hanya pada kata-kata. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkarya lewat kuasa Roh Kudus, supaya Roh itu memungkinkan kami merelakan diri dan hidup kami terbuka untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak berhenti pada kata-kata yang kami baca, tapi kami meneruskan itu di dalam penghayatan iman dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata hidup kami. Tolonglah kami supaya firman Tuhan ini tidak jatuh dengan percuma, dengan sia-sia di tanah, tapi ia mendapatkan tempat terbaik di dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Tuhan, kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, supaya hanya kebenaran firman-Mu lah yang disampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 95. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar
bersorak-sorai untuk Tuhan. Bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur dan bersorak baginya dengan bermazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Akbar yang mengatasi segala Allah. Bagian bumi terdalam puncak gunung-gunung, laut dan daratan kepunyaan Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah dan kita umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke perhentianku. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 4. Kita akan membacakan ayat yang keempat, ayat yang kelima sampai 26, dilanjutkan ayat 39 sampai 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 4 ayat 5 sampai 26 dan 39 sampai 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri daripadanya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Begitulah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan di dalam hidupnya dengan sukacita. Hosana. Saudara-saudara, marilah kita membayangkan Yesus singgah untuk melepas lelah di sebuah sumur di daerah Samaria dalam perjalanannya ke Galilea. Di situ ia bertemu dengan seorang perempuan yang datang menimba air. Maka terjadilah percakapan di antara Yesus dan perempuan Samaria tadi. Lambat laun perempuan itu mengenal Yesus sebagai nabi dan kemudian sebagai Mesias yang dijanjikan. Ia kemudian mengajak orang sekota menemui Yesus. Orang-orang itu kemudian menjadi percaya. Begitulah kira-kira ringkasan Yohanes pasal 4 yang baru saja kita baca. Jalan ceritanya sederhana, tetapi maknanya begitu dalam dan dapat memperkaya batin orang yang hidup pada zaman sekarang. Saudara-saudara, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini ditampilkan oleh Injil Yohanes sebagai bagian yang mengetengahkan gagasan bahwa Tuhan mendatangi kemanusiaan, bahwa Tuhan menyapa kemanusiaan itu masuk ke dalam kehidupan manusia, dan dengan demikian ia memperbaharui kemanusiaan itu. Gagasannya adalah bahwa Allah rindu memperkenalkan dirinya dengan lebih mendalam kepada manusia, dengan cara yang macam-macam, saudara-saudara. Bukan lagi dengan suara yang terdengar dari langit, bukan hanya terbatas pada firman yang tertulis, namun juga kepada firman yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi orang-orang yang bergelut dalam ilmu komunikasi, maka percakapan ini sungguh-sungguh mencerminkan komunikasi yang baik. Bahwa sebuah komunikasi yang baik itu biasanya berawal dari sesuatu yang biasa-biasa saja, yang remeh-temeh, tidak punya arti, sesuatu yang terkesan sangat sederhana, namun kemudian ia semakin dalam dan lebih dalam, dan berakhir pada pembicaraan atau percakapan yang punya makna. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita membaca teks dari Injil Yohanes pasal 4, 5-26 dan 39-42, maka setidaknya saudara dan saya bisa mendapatkan ada 3 tahap dalam proses percakapan itu. Tahap yang pertama adalah tahap perkenalan. Pada bagian ini saudara, kita melihat suatu tahap perkenalan antara Yesus dan perempuan Samaria. Yesus adalah Allah yang sungguh manusia, sehingga ia rela untuk meminta air pada perempuan itu, dan percakapan itu dibuka dengan sebuah kebutuhan yang sangat manusiawi. Berilah aku minum. Perkenalan itu adalah sebuah perkenalan yang dibuka oleh Yesus sendiri. Sebab dalam tradisi tidak mungkin percakapan itu dibuka oleh perempuan Samaria. Dalam catatan teks kita tadi disebut ada catatan tambahan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Setidaknya karena 2 hal. Yang pertama, karena orang Samaria hanya mengakui 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sedangkan sisanya mereka tidak pakai. Dan yang kedua, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena orang Samaria itu adalah kelompok masyarakat yang tidak lagi mampu mempertahankan kekudusan sebagai identitas kuat masyarakat Yahudi. Mereka kawin campur, bahkan mereka jatuh di dalam penyembahan berhala dalam rupa-rupa bentuk. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi
masyarakat Samaria berhadapan atau ngobrol dengan orang Yahudi adalah sesuatu yang mustahil. Namun dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus mengesampingkan pandangan yang diskriminatif itu, lalu ia menyapa manusia yang disisihkan. Apalagi perempuan ini mengalami diskriminasi ganda. Udah orang Samaria, perempuan, suaminya banyak. Udah banyak, suaminya 5. Lalu yang tinggal sekarang bukan suaminya, jadi kumpul kebo, saudara-saudara. Oleh karena itu, diskriminasi ganda ini membuat perempuan ini sadar bahwa tidak mungkin ia terlibat dalam percakapan dengan seorang Yahudi. Dan itu terjadi dalam diri seorang Yesus. Namun disinilah perkenalan Allah yang menyapa manusia. Ia membiarkan dirinya dikenal oleh manusia. Dan ia menyapa manusia di dalam tindakan-tindakan yang sangat sehari-hari. Tindakan-tindakan yang sangat sederhana. Bukan sesuatu yang spektakuler. Bukan sesuatu yang wah. Tapi Allah datang kepada manusia. Ia berbicara di dalam konteks pergumulan manusia sehari-hari. Saudara-saudara, pada zaman ini Allah dalam Kristus lewat tuntunan Roh Kudus-Nya berbicara kepada saudara dan saya dalam rupa-rupa hal. Ia bisa berbicara atau memperkenalkan dirinya kepada kita lewat sakit penyakit, lewat pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita geluti. Ia bisa berbicara kepada saudara dan saya dan memperkenalkan dirinya lewat peristiwa-peristiwa tertentu di dalam hidup saudara dan saya. Allah bisa berbicara kepada saudara-saudara dan saya lewat kehadiran orang-orang yang ia izinkan ada di sekitar kita. Bahkan ia bisa berbicara kepada saudara-saudara dan saya lewat hal-hal yang bahkan mungkin tidak pernah kita pikirkan atau kita bayangkan. Itulah Allah. Dia punya banyak cara yang terlalu misterius untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara dan saya. Tahap yang kedua, setelah terlibat dalam tahap perkenalan, adalah tahap di mana mereka menuju pada sebuah relasi persahabatan. Pada saat seseorang menanggapi sapaan Tuhan, maka ia menyatakan dirinya dengan lebih jelas. Inilah saat-saat ketika persahabatan hendak terjalin. Ketika perempuan Samaria itu menanggapi sapaan Yesus, maka Yesus membuka dirinya dengan lebih terang benderang. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Dan perempuan itu masih memahami dalam konteks yang sangat material bahwa air minum itu air yang mereka minum sehari-hari. Sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dalam bacaan kita yang pertama. Mereka hanya terpaku pada air secara material dan mereka melupakan bahwa siapakah yang memberikan air itu. Oleh karena itu Yesus menegaskan kepada perempuan Samaria, kalau kamu meminum air dari sumur ini kamu akan haus lagi. Tapi barang siapa yang meminum air yang kuberikan kepadanya yaitu air hidup, ia tidak akan haus lagi. Bahkan air itu memungkinkan dalam dirinya mengalir aliran-aliran kehidupan. Maka pertanyaan kita adalah apakah air hidup itu? Air hidup itu adalah rahmat Allah, terutama rahmat pengudusan, atau juga Roh Kudus, yang juga adalah Kristus itu sendiri. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa barang siapa yang haus baiklah ia datang kepadanya dan meminum air itu. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 menjelaskannya dengan lebih terang. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dari saudara, air hidup yang dimaksudkan itu adalah roh Allah yang menetap di dalam saudara dan saya. Dan untuk mendapatkan aliran air hidup itu, seseorang harus meminumnya. Tindakan minum ini bukanlah sebuah tindakan sesaat atau satu kali saja. Namun tindakan minum adalah tindakan yang bertahap-tahap dan berkali-kali. Sebab kata minum dalam teks kita ditulis dari kata Yunani pineto. Kata pineto dalam bentuk
Perintah masa kini berarti sebuah tindakan yang dilakukan berkesinambungan dan berulang-ulang. Dan kata minum atau pineto itu bahwa menyatakan kepada kita bahwa meminum air hidup menuntut persekutuan yang terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber air hidup itu. Maka orang-orang seperti itu akan menjadi seperti mata air yang kering. Jadi saudara, air hidup itu Tuhan tawarkan bagi setiap orang. Ia tawarkan dengan bebas bagi saudara-saudara dan saya. Yang dibutuhkan dari kita adalah bergerak seperti perempuan Samaria tadi. Kita menerima, kita meresponnya, dan kita meminum air hidup itu. Dalam artian bahwa kita melakukan persekutuan yang terus menerus dengan sumber air hidup itu, yaitu Kristus. Dalam penjelasan lebih lanjut, saudara-saudara, aliran-aliran air kehidupan itu diterjemahkan dengan istilah entusiasme atau antusias. Dengan demikian orang yang meminum air hidup itu, dari dalam dirinya mengalir aliran-aliran air kehidupan, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya antusiasme. Hidup mereka bersemangat, hidup mereka bersukacita. Mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian, mereka punya semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Pendek kata, orang-orang yang terus dialiri air hidup itu adalah orang-orang yang tidak pernah mati dalam perjalanan kehidupan berimannya. Dan karena orang-orang ini punya entusiasme dan kegembiraan, maka mereka sampai pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pewartaan. Sahabat Yesus mewartakan Yesus. Dari entusiasme karena telah menerima air hidup itu, teks kita mengatakan perempuan Samaria pergi memberitakan tentang Yesus di seluruh kotanya. Di seluruh Samaria yang memberitakan tentang Yesus, tentang bagaimana ia telah berjumpa dengan seseorang yang memberikan kehidupan yang kekal kepadanya. Dan Alkitab, saudara-saudara, memberikan beberapa catatan entusiasme orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Injil Lukas menjelaskan 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Dan karena kobaran semangat itu, mereka rela kembali ke Yerusalem untuk membicarakan apa yang terjadi, bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus. Pada saat ketika Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan perjumpaan itu membuat Maria yang tadinya sedih menjadi gembira, mengalami entusiasme yang luar biasa. Dan membuatnya pergi untuk mengabarkan Kristus, bukan saja kepada para muridnya, tapi di sisa sepanjang perjalanan hidupnya. Itulah dampak ketika saudara-saudara dan saya menerima dan meminum aliran-aliran air hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh karena itu teks ini berbicara begitu dalam. Dari perkenalan sampai menjadi pewarta, bahwa air hidup itu mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang pewarta-pewarta kerajaan Allah. Nah, zaman sekarang, saudara-saudara, banyak orang tidak sempat meminum aliran air hidup itu karena mereka disibukkan oleh mobilitas, oleh berbagai aktivitas, pekerjaan, usaha, dan hal-hal yang lain. Sehingga mereka tidak punya waktu. Mereka tidak mampu menyediakan atau menyengajakan kesempatan untuk datang dan meminum air hidup itu. Dalam artian bahwa mereka tidak punya waktu untuk bersekutu yang terus-menerus dengan sumber air hidup itu, yaitu Yesus. Kalau situasi itu yang terjadi, tidak heran kalau pada zaman ini banyak manusia, secara khusus orang Kristen, mengalami kekeringan hidup yang luar biasa. Tidak heran kalau orang cepat bunuh diri. Tidak heran kalau orang cepat stres dalam perjalanan hidupnya. Tidak heran kalau banyak anak muda yang sering galau dalam setiap keputusan dan perjalanan hidupnya. Tidak heran kalau begitu banyak orang mengalami kehampaan dalam hidup, karena dalam dirinya tidak ada entusiasme, karena mereka tidak menyengajakan dirinya untuk terus terlibat dalam persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Bahkan selaku orang-orang yang melayani, saudara-saudara,
Kadang-kadang para pelayan juga kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Hari ini kita akan meneguhkan para calon penatua untuk masa pelayanan 3 tahun ke depan. Dan berita firman Tuhan ini berbicara begitu tegas secara khusus bagi saudara-saudara calon penatua, bahwa jangan sampai aktivitas pelayanan membuat kita menjadi kering secara spiritual. Jangan sampai karena sibuk melayani Tuhan dalam pelayanan kepada jemaat, kita lalu lupa datang kepada Tuhan untuk meminum aliran air kehidupan. Kalau itu yang terjadi, maka yang terjadi adalah kita mengalami kekeringan dan kita cepat bosan, kita cepat mutung, kita cepat marah, kita cepat ngambek, karena dalam diri kita tidak ada aliran-aliran air hidup itu. Banyak orang melayani di gereja tidak punya waktu persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan, saking aktifnya ia di dalam sebuah pelayanan gerejawi. Namun peristiwa percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan mengingatkan saudara dan saya, betapapun sibuknya kita dalam berbagai aktivitas, jangan pernah melupakan sumber aliran air hidup itu, yaitu Tuhan. Bagi para calon penatua yang akan diteguhkan, teks ini juga berbicara dengan lebih jelas bagi saudara-saudara secara khusus, bahwa Yesus mendatangi perempuan Samaria, membuka percakapan dalam perkenalan, persahabatan. Maka tanggung jawab sebagai para penatua juga adalah membuka percakapan dengan umat, mengenal mereka, dan menjadikan mereka sebagai sahabat. Dengan demikian, sebuah anggapan bahwa penatua itu angker tidak lagi terjadi. Tapi penatua adalah orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang mau dekat, orang-orang yang mau memperkenalkan dan membuka percakapan di dalam pekerjaan pelayanan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara, dan oleh karena itu ketika kita mau sampai seperti perempuan Samaria menjadi seorang pewarta pada tahap yang ketiga, maka rasa-rasanya kita perlu memahami hakikat air. Air itu cair, ia tidak berbentuk, tapi ia mengikuti bentuk. Ia tidak seperti batu yang padat. Air membawa bentuk dari lingkungannya. Ketika ditumpahkan ke dalam wadah, ia mengikuti bentuk wadah yang menempatinya. Namun air juga dapat menembusi lingkungan. Ia meresap ke dalam tanah, memberikan nutrisi bagi tanaman. Bahkan batu keras sekalipun dapat ditembusi oleh air. Saudara-saudara, refleksi teologis tentang air ini mengajak kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan untuk menerima air hidup dan terus mau menjadi air yang meneruskan kehidupan kepada orang lain. Mereka harus menjadi sesuatu yang memecah penghalang. Tidak peduli seberapa keras penghalang itu. Mereka juga harus menembusi tanah yang membuat tanaman tumbuh dan menghasilkan. Dan dengan kata lain, kekristenan harus berusaha untuk mengubah situasi yang menghancurkan menjadi situasi yang saling membangun dan menjembatani. Maka para pembaca dari zaman dulu sampai pada zaman sekarang, ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 4, kita sama-sama diajak untuk menyadari bahwa Tuhan tetap mendatangi kemanusiaan. Meskipun kekaburan mata batin kita sering membuat sosoknya kurang jelas dan suaranya terdengar lirih. Namun Tuhan membantu kita, kadang-kadang dengan menyapa kehidupan pribadi kita yang sering menjadi beban yang hanya bisa kita tanggung. Baru pada titik itulah kita menyadari bahwa ada kekuatan dari atas yang mendekati dan memerdekakan kita. Kita diajak memakai percakapan seperti ini untuk membaca kehidupan kita. Halangan-halangan sosial dan moral tidak lagi dibiarkan membuat kehidupan rohani kita macet. Sisi-sisi gelap masing-masing kita tidak usah lagi menjauhkan orang dari sumber air hidup yang menjadi bekal perjalanan ke kehidupan abadi. Kita diajak melihat terangnya sabda Allah dan tidak usah murung, tidak perlu malu atau terintimidasi oleh sisi-sisi gelap kehidupan kita.
Toh tidak bisa kita atasi dengan kekuatan sendiri. Maka saudara-saudara, bila teks ini dibaca atau diperdengarkan dengan sungguh-sungguh, maka teks ini dapat melatih mata dan telinga rohani kita, sehingga kita semakin awas dan peka akan tanda-tanda kehadiran ilahi dalam kehidupan apapun wujudnya. Maka bila orang mulai waspada dan paham akan gerakan-gerakan ilahi, maka orang boleh merasa dekat dengan sumber hidup yang abadi itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
was drawing from a well. Her life was ruined and wasted, yes it is, and her soul was bound for hell. Oh, but then she met the Master, and he told about her sin. He said, "Child, if you drink this water, you'll never thirst again." Yes, there is a river. From deep within. Yes, there is. That frees the soul from sin. Let us come to this water. Yes, the fast of life. There is a river that never shall run dry. Come to this water. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Saudara, kita masuk ke dalam pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan gereja. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya laki-laki dan perempuan untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan jemaat tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka,
mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan memanggil para penatua untuk mengambil bagian di dalam ladang pelayanan gereja-Mu. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah segala kesibukan dan aktivitas yang begitu tinggi dan padat, masih ada orang yang memberikan dirinya dalam penghayatan pelayanan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa peristiwa peneguhan ini boleh terjadi, maka biarlah ini menjadi sebuah kekuatan baru bagi saudara-saudara calon penatua, agar mana mereka menjalani panggilan dan pelayanan mereka ke depan, senantiasa bersandar kepada Kristus, senantiasa menciptakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan, membawa diri mereka kepada aliran air hidup itu, sehingga mereka disegarkan senantiasa, terus-menerus mengalami antusiasme dalam hidup, dan pada akhirnya mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan umat-Mu, secara khusus di Samanhudi dan dalam konteks yang lebih luas lagi. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil setiap mereka untuk mengambil bagian di dalam karya-karya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon kepada saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Padamu Yesus kami serahkan orang terpilih dalam jemaat, pakai mereka Allah di ladang untuk mencari yang tersesat. Untuk membina orang percaya, untuk menghibur cara dekat, untuk menghimbau, untuk menjaga dan menyatukan yang beriman. Biar mereka jangan ditawan oleh jebakan hidup semu, tapi memakai harta jabatan untuk memuji Sang Penebus. Para penatua, calon penatua tetap berdiri. Saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup kudus?
Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja-gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Daniel Wiharjapan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Doris Setiawati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Elis Darmawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Hendra Effendi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Yami Komalasari? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Kristiana Wahyudi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Lili Inawati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Lim Siu Chong? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Liana Herawati? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Mulyawan Gunadi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Nani Elisa Chandra? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rosi Chandra? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Setiadi Kun Hendrawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Yuda Eko Yosandi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Budiarto Rusli? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Clara Christian? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Hardianto Wijaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Hendrik Hermawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Sim Meiliana? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Wiryadi Wijaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Daniel Wiharjapan. Daniel Wiharjapan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doris Setiawati.
Dori Setiawati, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Elis Dermawan, Elis Darmawan selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hendra Effendi, Hendra Effendi selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yami Kumalasari, Yami Kumalasari sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kristiana Wahyudi, Kristiana Wahyudi selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lili Inawati, Lili Inawati selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lim Siu Chong, Lim Siu Chong selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Liana Herawati, Liana Herawati selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mulyawan Gunadi, Mulyawan Gunadi selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nani Elisa Chandra, Nani Elisa Chandra selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rosi Chandra, Rosi Chandra selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Setiadi Kun Hendrawan, Setiadi Kun Hendrawan selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yuda Eko Yosandi, Yuda Eko Yosandi selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. penatua yang bersedia meneruskan jabatannya, Budiarto Rusli.
Budiarto Rusli selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Clara Christian, Clara Christian selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hardianto Wijaya, Hardianto Wijaya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hendrik Hermawan, Hendrik Hermawan selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sim Meliana, Simeliana selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Wiryadi Wijaya, Wiryadi Wijaya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman penggembalaan dan pembangunan. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI.
Ketua silakan menghadap ke umat. Jemaat, mari berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji Tuhan, kasih dan doa pada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Samanhudi, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan H. Samanhudi nomor 28, Jakarta 10710. Piagam Peneguhan Penatua nomor 749 garis miring PP garis miring 2014. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Samanhudi menyatakan bahwa Yuda Eko Yosandi telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2014-2017 dalam kebaktian pada hari garis miring tanggal Minggu garis miring 23 Maret 2014, waktu pukul 9.30, tempat GKI Samanhudi, dilayani oleh Pendeta Samuel Akihari. Jakarta 23 Maret 2014, Majelis Jemaat GKI Samanhudi, tertanda Pendeta Hendri M. Senjaya, Ketua 1, Penatua Ertin M. Sugiono, Sekretaris 1, Pendeta Samuel Akihari, Pendeta yang melayani. Gereja Kristen Indonesia Samanhudi, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jalan H. Samanhudi nomor 28, Jakarta 10710. Jakarta 23 Maret 2014, nomor 0428 garis miring SDI garis datar U garis miring 3 Romawi garis miring 2014. Hal ucapan terima kasih. Yang terhormat Ibu Sonia Adi Wijaya, Jalan Simfoni Mas 5 Blok B9 nomor 33, Gading Pratama, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salam dalam kasih Kristus. Perkenankanlah kami atas nama Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Sonia Adi Wijaya sebagai penatua GKI Samanhudi hingga Maret 2014. Kami berharap pelayanan Ibu tidak berhenti dengan selesainya masa pelayanan kepenatuaan tersebut, melainkan terus berlanjut dalam bentuk pelayanan di bidang lainnya dalam kehidupan bersama sebagai jemaat GKI Samanhudi. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu. Salam dan doa Majelis Jemaat GKI Samanhudi, tertanda Pendeta Hendri M. Senjaya, Ketua 1, Penatua Ertin M. Sugiono, Sekretaris 1.
umat Tuhan, marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kami selalu mengimani bahwa Tuhan memanggil pribadi-pribadi tertentu ke dalam pelayanan gerejamu. Sebab gereja ini adalah Tuhan yang punya. Oleh karena itu Tuhan akan memanggil setiap orang yang Tuhan pilih lewat gerejamu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan bersama selaku kawan sekerja Allah di dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa pada hari ini di GKI Samanhudi dan di GKI secara umum kami boleh melaksanakan peneguhan para penatua yang telah Tuhan panggil untuk memaknai bahkan mengambil bagian di dalam seluruh aktivitas kehidupan pelayanan dalam gerejamu dalam konteks GKI. Maka Tuhan, Engkau yang memanggil mereka, Engkau juga yang memampukan mereka, Engkau yang melengkapi mereka untuk mewujud nyatakan panggilan yang Tuhan berikan dalam tanggung jawab penata layanan. Biarlah roh dan hikmat Tuhan ada atas mereka, supaya dengan semua itu mereka boleh siap untuk memimpin gereja Tuhan di dalam proses pelayanan bersama. Kami berdoa juga menyerahkan gereja Tuhan dalam berbagai-bagai pergumulan. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan, supaya senantiasa boleh hadir di dalam segala kesulitan sekalipun untuk memancarkan aliran-aliran air kehidupan yang telah kami terima dari Tuhan. Supaya dengan demikian sukacita yang meluap-luap itu boleh juga terus dirasakan dan berdampak dalam lingkup-lingkup yang lebih luas lagi. Maka berkatilah majelis jemaat yang telah Tuhan pakai untuk memimpin dan menata layani jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa datang kepada Tuhan dan bertanya apa yang harus kami lakukan dengan gereja yang telah Tuhan percayakan dalam tanggung jawab penata layanan bersama. Bersama dengan itu Tuhan juga kiranya memampukan kami semua selaku umat-Mu, supaya kami bahu-membahu peduli untuk kehidupan bergereja di dalam konteks berjemaat di GKI Samanhudi secara khusus, tapi juga di dalam lingkup-lingkup yang lebih luas lagi. Berbagai talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami, berbagai kelebihan-kelebihan yang telah Tuhan karuniakan, biarlah itu semua boleh kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan setiap umat yang bergumul dalam banyak-banyak persoalan, dalam sakit penyakit, pergumulan rumah tangga dan keluarga, dalam relasi pernikahan, pergumulan di dalam pekerjaan, usaha dan bisnis, mereka yang bergumul di dalam relasi-relasi sosial, tapi juga di dalam pelayanan gerejamu. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya semakin kami bergumul, kami semakin mempersekutukan diri kami dengan Tuhan, dan meminum air hidup yang telah Tuhan tawarkan, supaya kami tetap punya entusiasme, kami tetap bersemangat, kami tetap punya sukacita yang berkobar-kobar, dan itu memampukan kami untuk terus bergumul di dalam pergumulan-pergumulan kami, dan pada akhirnya kami boleh menyelesaikannya dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup ini tidak selalu menyenangkan bagi kami. Kami mengalami bahwa ada saat-saat tertentu kami diperhadapkan pada lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang maut kematian. Namun karena kami berjalan dengan Tuhan yang telah memberikan air kehidupan itu, kami tidak akan pernah takut menghadapi dunia ini, sebab kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan beri. Terima kasih untuk sudah memperkenalkan dirimu kepada kami.
Terima kasih Tuhan sudah menyapa kami dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyapa kami lewat pergumulan-pergumulan hidup kami sesehari. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat kami yang terus meneguhkan dan memampukan kami. Kami membawa doa dan pengharapan iman kami dalam sebuah keyakinan bahwa ini semua terjadi di dalam kehendak Tuhan. Maka kuatkanlah kami untuk menerima kehendak-Mu itu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Mazmur 95 ayat 1-2 menyatakan demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Persembahan akan didahului dengan kantong persembahan, dilanjutkan dengan penyerahan amplop penyangkalan diri ke depan altar, mulai dari bangku baris depan keluar melalui koridor. Marilah kita bersama menyanyikan PKJ. Beri
jemaat diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap kasih dan sayang Tuhan yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih lagi kami mengucap syukur di dalam segenap pergumulan kehidupan kami. Kami masih boleh melihat begitu banyak berkat dan pertolongan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami ini, sehingga akhirnya memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh rasa syukur. Bapa di surga, pagi ini kami membawa persembahan kami, baik dalam bentuk persembahan maupun juga amplop penyangkalan diri. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, agar persembahan tersebut boleh dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik, kami percayakan doa ini. Amin. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Dan untuk itulah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh,